Yo, what's up cuy? Salam sehat untuk kalian semuanya. Gimana, nganggurnya masih aman? BTW, ortu lu masih ngasih duit buat lu ngopi dan ududs? Paket data atau WiFi masih aman buat push rank? Skincare gimana skincare? Apa masih kebeli? Atau sekarang lu pengen punya kerjaan yang cuannya gede, biar Supra lu bisa diganti dengan Aerox? Terus kerjaannya agak capek gitu, biar lu gak banyak ngeluh di SW. Stres, pulang ngambil HP terus bos kontol. Marah-marah aja lo anjing. Pengen kerjaan yang kayak gitu kan? Nggak ada cuy. Kalau ada pun ya kali gue ngasih tahu lu. Ini gue ambil sendiri lah. Tapi serius dah, kira-kira pekerjaan yang paling aman dan cuan itu apa ya? Apa jadi presiden? Artis, YouTuber, TikToker, guru honorer, PNS, trader, K-popper, wibu. Oke cuy, gue akan jawab pertanyaan tadi menurut ilmu ekonomi. Lu siapa? Oke cuy, gue akan jawab pertanyaan tadi menurut pemikiran gue aja yang gue dapetin pas lagi berak tadi. Banyak yang bilang bahwa kerjaan yang enak itu yang sesuai style, yang sesuai hobi, yang lu enjoy ngejalaninnya. Apa itu benar? Ya agak salah juga cuy. Kegiatan yang lu sukai digajikan ya enak banget. Tapi bahasan kali ini akan bukan tentang pekerjaan yang enak cuy, tapi pekerjaan yang aman sama cuan. Katakan lebih keras. Aman sama cuan. Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Jadi, menurut gua, pekerjaan paling aman dan cuan itu ya jadi petani. Lah, di video kemarin lu bilang jadi petani itu capeknya minta ampun. Cuannya gak gede, gak bisa beli iPhone. Terus kenapa sekarang lu bilang jadi petani itu aman dan cuan? Jadi gini, dengerin gue dulu. Setidaknya ada 10 alasan yang gue rangkum jadi 2 yang membuat kerjaan jadi tani ini emang paling aman dan cuan cuy. Seperti yang gue jelasin di video ini, bahwa manusia akan kelaparan karena gak ada yang nulisin pekerjaan jadi petani. Yang berdampak pada pangan yang menjadi sulit didapatkan, karena yang nanam gak ada cuy. Nah, kira-kira yang paling aman dan terhindar dari ancaman kelaparan siapa cuy? Ya, orang yang kerjaannya membuat atau memproduksi makanan kan? Dan orang yang kerjaannya begitu ya petani. Nah, ketika nanti krisis pangan terjadi atau inflasi terjadi di mana makanan menjadi langka dan mahal, ya petani nggak akan terlalu musingin itu jir. Mau selangka apapun, semahal apapun, ya petani tetap bisa makan. Karena selagi mereka masih bisa menanam, ya kemungkinan besar masih bisa makan juga. Dan dari pandemi Covid juga kita sedikit disadarkan bahwa ketika pandemi melanda, yang kesulitan untuk mendapat makanan ya orang yang hidupnya di kota dan orang yang kerjaannya bukan jadi petani. Karena ketika harus berdiam diri di rumah, petani tidak terlalu sulit untuk mendapatkan bahan pangan. Karena petani sudah terbiasa menyimpan persediaan padi atau hasil alam mereka untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun ke depan. Begitupun dengan kakek nenek kita yang jadi petani di zaman dulu. Jarang sekali mereka kelaparan walau hidupnya pas-pasan. Karena mereka tidak neko-neko ketika ingin makan. Mereka tinggal ke ladang dengan ubi dan singkong pun ya tidak masalah. Jadi inilah alasan kenapa gue sebut jadi petani merupakan pekerjaan yang paling aman. Karena walaupun hidup miskin dan pas-pasan, setidaknya petani tidak kesulitan untuk makan. Terus petani bikin cuan itu gimana? Kata lu di video ini petani Indo itu kebanyakan miskin. Dan untuk anak muda gak worth it karena gak bisa beli iPhone. Jadi gini cuy, sebenarnya jadi petani itu untuk sekarang ya bisa buat cuan juga. Tapi usaha lu harus bener-bener ekstra. Harus pinter-pinter lihat barang di pasaran. Belum lagi ngeprediksi bandar yang mainin harga. Karena kalau asal doang ya sulit banget buat cuan. Jadi kalau untuk sekarang jadi petani yang biasa-biasa aja ya agak worth it. Harus jadi petani yang modern yang bisa memprediksi harga sama bisa ngasilin barang yang berkualitas. Dan tahu market mana yang paling menguntungkan. Nah, untuk jadi petani kayak gitu sulit banget kan? Tapi ketika kelaparan melanda, makanan sulit didapat. Barang yang petani jual ya pasti melambung tinggi harganya kan? Dan ini kemungkinan besar akan terjadi sebab jarang banget yang mau nurusin jadi petani. Nah, orang yang mutusin jadi petani sebelum masa-masa krisis ini kemungkinan cuan parah cuy. Karena sesuai dengan teori ekonomi, di mana permintaan akan barang meningkat, sedangkan barangnya langka, ya harganya pasti naik. Tapi bukan hanya itu aja cuy, jadi petani juga bakal cuan parah kalau harga barangnya terkontrol.
Terus pertaniannya menggunakan ilmu modern dan teknologi yang mumpuni, disertai dengan lahan dan modal yang cukup. Dijamin cuy, kalau semua aspek itu bersinergi di pertanian Indonesia, asli dah, jadi petani pasti cuan banget. Tapi itu semua kalau ya, karena lu tahu kan gimana pemerintah yang mengatur ini? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau lu mau contoh pertanian yang semuanya bersinergi, lu bisa nyari tahu aja gimana majunya pertanian di Jepang. Atau lu bisa tanya temen lu yang wibu, barangkali aja dia tahu kan. Info aja, jadi buruh tani di Jepang ya gajinya sekitar segini cuy. Bisa kurang atau lebih. Ini sumbernya dari website ya. Tapi maksudnya kebayangkan cuan yang dihasilin dari bidang ini. Gede banget jir. Mungkin bisa ngalahin gaji orang yang jadi pengangguran. Kerjaan apapun harusnya bisa dapetin cuan yang lumayan cuy. Kalau lu nya bisa ngeluarin usaha yang lebih dan juga lu nya bisa pinter-pinteran. Karena zaman sekarang kerja keras aja gak cukup, harus kerja pinter juga kan. Dan satu doang gak cukup, 4 kalau bisa. Oke cuy, sekian aja buat kali ini. Apa lu kepikiran kerjaan lain yang aman dan cuan? Tulis di kolom komentar cuy. Kelupaan, lu belum subscribe ya?